Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha berhak untuk mendapatkan segala pujian. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Maka dari itu marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin, berupaya untuk meningkatkan Islam, meningkatkan iman, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berusaha, berupaya untuk bagaimana kita bisa mensyukuri segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, dengan cara kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang hukumnya wajib maupun ibadah yang hukumnya sunnah. Maka itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, masih berada di babul muraqabah. Bab senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuki hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga di sini ada dua riwayat ya. Namun kita akan membacakan satu terlebih dahulu ya, insyaallah satu riwayat ya di hari besok. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata. Jadi Ibnu Abbas sedang menceritakan kisahnya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauman. Ya, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang, khalfan Nabi berarti di belakang. Di sini dimaksudkan rodifan Nabi, bonceng. Ketika Nabi naik unta, maka di belakangnya boncenglah siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, berarti sepupunya. Karena Abbas pamannya Nabi, Abdullah bin Abbas anaknya Abbas. Berarti Abdullah itu adalah saudara sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu Abdullah bin Abbas masih usia, kalau di sini sekitar ghulam. Ghulam itu antara usia balita ya, habis disapih berarti usia 2 tahun kemudian sampai 9 tahunan ya. Ini masuk kategori ghulam ya. Faqala, kemudian Nabi SAW memberikan wasiat kepada apa? Kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu umurnya masih
Para ulama 9 tahun mengatakan, ada yang mengatakan kurang dari 9 tahun. Ya. Ya gulam, wahai anakku, ya. Inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu kalimat, beberapa kalimat. Wasiat. Ya, perhatikan nih. Jadi Nabi itu Masya Allah. Kepada para sahabat, Nabi begitu dekat, sayang, cinta. Kepada anak-anak seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan seterusnya, Nu'man bin Bashir, Nabi juga begitu dekat. Jadi Nabi dan para sahabat, baik yang dewasa maupun yang kecil, tidak ada sekat, tidak ada jarak. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai semua umatnya. Ya, yang besar ya disayangi, dicintai, diperhatikan, yang kecil juga sama. Termasuk bagian dari bagaimana cintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak ini. Ya gulam, wahai anak kecil, gitu ya. Wahai anakku lah. Gitu. Inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat wasiat, nasihat. Apa yang pertama? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini yang pertama. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah tujahaka, di hadapanmu. Ini yang kedua, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau ingin meminta, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, annal ummah, bahwasanya umat manusia, ya, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau sekiranya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dunia akhirat. Ini permisalan nih. Hei Abdullah bin Abbas, kalau seandainya seluruh manusia yang ada di dunia ini berkumpul, mereka bersatu memberikan manfaat dunia akhirat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu manfaat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ya. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in, dan jika seluruh manusia mereka bersepakat bersatu untuk membahayakanmu, mencelakakanmu bi syai'in dengan sesuatu apapun, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, maka niscaya seluruh manusia tidak akan dapat membahayakanmu, mencelakakanmu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, maka pena takdir diangkat, artinya sudah selesai pencatatan takdir. Wa jaffatis suhuf, dan tinta telah mengering, kertasnya telah mengering. Artinya takdir kita sudah ditentukan. Ya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa hadza haditsun hasan sahih. Dan hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan sahih, ya. Maka dari hadis ini, para santri muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ambil pelajaran adalah bagaimana kedekatan Nabi dengan para sahabat, baik yang sahabat besar maupun sahabat kecil, anak-anak. Artinya seorang pemimpin
mereka itu begitu dekat dengan rakyat. Ya, tidak ada sekat, tidak ada jarak. Ya, tidak pengen apa, dihormati dan seterusnya. Ya, malah pemilik turun gunung, bersatu bersama rakyat, melihat keadaan. Loh, ini anak-anak seperti ini, butuh nasihat, butuh wejangan, butuh motivasi, butuh ini modal, atau seterusnya. Diperhatikan betul. Nabi sangat memperhatikan semua sahabatnya, mau yang besar, yang sudah dewasa, maupun yang kecil. Ya, ini menunjukkan apa? Betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, dan betapa besar perhatian Nabi kita yang mulia Muhammad SAW kepada umat. Mau yang besar, yang sudah dewasa besar, maupun yang masih anak-anak. Ya. Kemudian apa? Nabi memberikan wasiat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Apakah Allah perlu dijaga oleh kita? Tidak. Allah itu Al-Hafidh, Maha yang menjaga, Maha menjaga, tidak butuh dijaga. Ya. Maksudnya apa? Kita menjaga, yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah kita menjaga, melaksanakan perintah-perintah Allah. Menjaga sholat, menjaga puasa kita, ya, menjaga akhlak kita, jangan sampai menzalimi orang lain. Menjaga dengan cara apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah dan Rasul. Ini namanya menjaga Allah. Kalau menjaga Allah secara manusia nih, anakku nih tolong jaga adikmu ya, jangan kemana-mana. Itu manusia yang jaga, lemah, makanya dijaga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuat. Maka Allah Al-Hafidh, Zat yang Maha menjaga segala sesuatu. Yang di sini yang dimaksud adalah apa? Kita yang menjaga sholat. Ya, kalau kita menjaga sholat, maka kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Siapa yang menjaga sholat, maka akibatnya akan kembali kepada dirinya. Maka siapa yang tidak menjaga sholat, siapa yang tidak menjaga hak-hak Allah, dia tidak sholat, dia tidak puasa, maka ya tadi akibat buruk akan kembali kepada siapa kira-kira? Kepada dirinya masing-masing. Ya. Kalau seandainya kita betul menjaga Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga sholat, Allah menjaga kita. Kalau kita menjaga puasa, Allah menjaga kita. Kalau kita menjaga perkara dari hal-hal yang haram, maka Allah akan menjaga kita. Dengan apa? Memberikan perkara-perkara yang halal, rezeki yang halal. Kalau seandainya seorang suami begitu menjaga dirinya, tidak mencari rezeki yang haram, maka Allah akan berikan, Allah akan jaga. Dengan apa? Diberikannya rezeki, jalan-jalan rezeki yang halal. Makanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau kita menjaga Allah, menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga diri dari hal-hal yang haram, maka apa? Insya Allah Allah akan berikan, ya, rezeki yang halal, kenikmatan hidup, ya. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Maka jagalah Allah, jagalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah Allah dengan cara menjaga diri kita dengan senantiasa mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Tajidhu tujahaka, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Artinya apa? Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi ketika kita ada masalah. Jagalah Allah, tetap menjaga, tetap sholat, tetap bertakwa kepada Allah, tetap menjaga diri dari perbuatan yang haram. Karena kebanyakan orang rata-rata ketika diuji, diberikan musibah, ada yang sabar, kuat, ikhlas, ridho. Ada yang apa? Tidak
Tidak sabar sehingga apa? Mengambil jalan lain, jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terlilit hutang, kemudian dia jatuh kepada pencurian, perampokan. Loh, ini karena apa? Ketidaksabaran. Karena apa? Karena dia tidak menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia betul-betul menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, ketika datang musibah, ini dari Allah dan Allah yang akan mengangkat musibah ini, cobaan ini, dan Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Ini orang yang menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya diberikan ketenangan petunjuk. Ya, paham ya? Maka orang-orang yang senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholatnya, menjaga auratnya, menjaga diri dari perbuatan yang haram, maka apa? Tajidhu tujahaka. Niscaya dia akan mendapati Allah di hadapannya. Dengan cara apa? Ya tadi, diberikan ilmu, pengetahuan, diberikan jalan keluar, diberikan solusi, diberikan kenikmatan, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, keikhlasan, keridhaan, ya, Masya Allah. Wa idza salta fas'alillah, apabila engkau ingin meminta, maka mintalah langsung kepada Allah. Ini lihat nih. Jadi kalau kita ingin minta langsung kepada siapa? Allah. Mau permintaan yang kecil, apalagi yang besar. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la yas'alu ahadukum hajatahu kullaha hatta syis'a na'lika idzan qata'a. Hendaklah setiap di antara kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajatnya semuanya minta kepada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta kepada Allah. Sampai apa? Hatta syis'a na'lik idzan qata'a. Sampai tali sandalmu putus, mintanya kepada siapa? Allah. Coba bayangkan. Berarti apa? Seremeh apapun permintaan kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih, sampai para ulama, para sahabat, para ulama salaf sampai minta kepada Allah tepung gandum untuk membuat roti ketika nggak ada, minta ya Allah, saya nggak ada tepung untuk membuat roti ya Allah. Gitu ya. Ya Allah, tali sandal saya putus ya Allah berikanlah ganti ya Allah, berikanlah rezeki kepada aku ya Allah untuk bisa membeli sandal. Ini kan barang remeh, ya kan? Sandal paling 15.000 ya, dan seterusnya, ban bocor, nambalin berapa puluh, 10.000, 15.000, kan ini perkara yang remeh. Ya. Tapi apa? Ketika bannya bocor, dia langsung minta, ya Allah, ban saya bocor ya Allah. Saya mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki untuk bisa menambal ban bocor ini. Berikanlah petunjuk kepadaku untuk bisa kemana aku akan menambal ini. Apalagi ketika di tengah-tengah perjalanan kan, jauh. Nah ini, kehabisan bensin dan seterusnya. Ya, perkara-perkara yang remeh lainnya, maka apa? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang itu apa? Kalau perkara besar baru minta. Kalau perkara remeh seakan-akan, wah kecil saya, ya nggak butuh bantuan siapapun. Karena apa? Perkara kecil saya nggak butuh bantuan. Tapi kalau perkara besar saya butuh bantuan. Ini orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sombong, yang dia mukmin sejati kepada Allah, maka apa? Permintaan remeh sekecil apapun, apalagi yang besar, dia selalu mohon kepada Allah. Kenapa? Ini menunjukkan ketawakalan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketawakalan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan langsung kepada Allah. Tuh, ya. Kalau kita ingin meminta pertolongan, minta langsung kepada Allah. Ya, sampai ada ulama salaf mengatakan, kalau seandainya kamu ingin meminta pertolongan kepada manusia, maka berdoalah terlebih dahulu. Minta pertolongan kepada Allah sebelum kamu meminta pertolongan kepada manusia. Coba bayangkan. Supaya apa? Ketawakalan kita kepada Allah
jauh lebih besar daripada ketawakalan kita kepada manusia. Paham? Karena ketika ada orang diberikan masalah, begitu sombongnya, saya dapat menyelesaikan masalah ini, kecil, gampang, saya mampu, saya kaya, saya cerdas, saya luar biasa. Padahal Allah yang memberikan kekayaan, memberikan kecerdasan. Maka ketika meminta pertolongan, kita langsung tawakal kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pertolongan. Oh ini ya, ini menunjukkan sifat ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, memberikan wasiat, wahai Abdullah bin Abbas, wahai gulam, annal ummah, kalau seandainya seluruh manusia ini memberikan manfaat kepadamu dunia akhirat, memberikan manfaat kepadamu dunia akhirat, lam yanfa'uk, niscaya mereka sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Ya. Artinya kebaikan yang diberikan manusia itu semua juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau seandainya seluruh manusia berniat ingin membahayakanmu, mencelakakanmu, menghinakanmu dan seterusnya, bahkan ingin membunuhmu, maka itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjadikan hati kita itu senantiasa, oh ya Allah, ternyata ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa memberikan ilmu, yang senantiasa memberikan ya kesabaran, keikhlasan, yang senantiasa memberikan kenikmatan, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ya surat ya Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyamsasqallahu bidurrin fala kashifalah. Ya, jika ya ada ya yang berniat ingin membahayakanmu, ya, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang mampu bisa membahayakanmu kecuali atas takdir Allah. Ya. Sebaliknya, wa in yuridka bi khairin, dan jika ada yang menginginkanmu kebaikan atau jika Allah ingin berikan kepadamu kebaikan, fala radda li fadli, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya kebaikan itu datang kepada kita. Ya. Maka ketika Allah berkehendak memberikan kebaikan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Maka ketika Allah memberikan keburukan, maka tidak ada yang bisa mencegah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang mendatangkan Allah, yang mengangkat pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian Rasul menutup, rufi'atil aqlam, pena catatan takdir sudah diangkat. Artinya sudah selesai, tidak ditulis lagi. Ya. Kita lahir, ketika kita berumur 4 bulan di rahim, ya, di rahim ibu kita, dicatat. Habis itu sudah kering penanya, tintanya sudah kering, kertasnya sudah wajaf fatih suhuf, dan kertas takdir yang dicatat, pencatatan takdir itu sudah menunjukkan bahwasanya takdir semua sudah tercatat. Kita hanya ya hidup ya sesuai dengan takdir masing-masing, dan kita tetap ikhtiar memohon pertolongan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan juga kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.